Naraju itu kalau saja olaga kemule ringkas sabun dumon kemule kajane dengan layon. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Desa Adat Intaran, Sanur, Bali. Halo Semeton Intaran. Nah, di sini Santi menghadiri untuk acara pelebon beliau, yaitu Anak Agung Ngurah Gede Pemecutan. Beliau adalah penglingsir yang ada di Desa Adat Intaran, Sanur, Bali. Nanti kita ada diskusi dengan Go Ngaji Bagus yang dari Jero Gede Abian Timbul Saren Kawan Intaran, Sanur, Bali. Nah, Santi juga masih dengan Ratu Resi Agung. Yang tanya, Kak Santi kenapa sih hutan ngaben terus? Kak Santi kenapa pelebon terus? Karena kematian adalah pengingat kita bahwasanya kita sebagai manusia ada masanya, ada batas waktunya, sehingga kita agar selalu semangat untuk berjalan di jalan Dharma. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Swastiastu Semeton Sanur. Udah subscribe belum channel Santi Dharma Chandra? Udah ya. Nah, di sini biasanya banyak yang tanya, di agama Hindu atau di Bali kegiatannya upakaranya banyak banget. Salah satunya fungsinya adalah meningkatkan ekonomi berbasis Dharma. Nah, untuk jual-jualan seperti ini kan nanti kalau ada Semeton yang lapar, langsung kuliner juga bisa. Begitu ya, Boge ya. Namanya siapa? Tiwi. Boge Tiwi. Nanti buat teman-teman yang mau beli sate babi bisa di Boge Tiwi ya. Nah kan. Makasih ya, ini bikin sate. Harganya proporsinya berapa, Boge? 20. 20.000. 20.000 dapat sate babi berapa? 7 sama tipat ya. Baiklah, itu adalah salah satu kuliner yang ada di Bali. Tetap stay on, nanti kita ada diskusi menarik dengan Ratu Resi Agung. Terima kasih. Baiklah, saat ini Santi berada di Setre dan bersama dengan beliau wakil rakyat dari DPRD Denpasar, Bali. Nah, Santi manggilnya Pak Wayan. Namun untuk teman-teman mungkin yang ingin lebih dekat dengan beliau, boleh bertanya langsung nama lengkapnya, Pak Wayan. Nama lengkap saya Wayan Mariana Wandira, sarjana teknik. Oh, seperti itu. Baiklah, Pak Wayan sebagai wakil rakyat nih, Santi pengen tahu tanggapan Pak Wayan dengan kegiatan pelebon yang memang melibatkan banyak masyarakat, yaitu pelebonnya beliau. Anak Agung Ngurah Gede Pemecutan, itu seperti apa tanggapannya Pak Wayan? Baik, terima kasih. Dalam hal ini kalau saya bisa menyampaikan bahwa dalam hal ini inilah keunikan Bali. Keunikan Bali ya. Bali yang masih menjaga yang namanya adat, tradisi dan budaya. Oh, seperti itu. Yang mana dalam hal ini tidak hanya melibatkan generasi tua, tapi sampai generasi milenial terlibat di dalam hal ini. Maka itu kita di dalam masyarakat Bali yang notabene beragama Hindu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya adat, tradisi dan budaya yang berlandaskan agama Hindu. Nah, seperti sekarang ini kebetulan beliau adalah sebagai salah satu tokoh puri itu Kojero, yang mana dalamnya sebagai satu moncol, artinya pemucuk, artinya yang di puncak pimpinan meninggal sekarang ini, yang mana dalam ini
diamong atau diampu oleh 4 Banjar. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu sekarang ini. Maka itu setiap masyarakat Intaran yang ada di wilayah Desa Adat Intaran coba ruah untuk ikut berbelasungkawa mengantar ke peristirahatan terakhir dalam ini perabuan dan pelebon, sehingga kita melihat di sini ada sesuatu kebersamaan. Tidak bisa kita membedakan mana generasi tua, generasi muda. Mereka sangat berbaur sebagai suatu bentuk penghargaan, penghormatan kepada beliau yang meninggal. Iya, baiklah. Baiklah, sebagai Pak Wayan juga warga Sanur nih juga kan, apa pendapat Pak Wayan sebagai wakil rakyat plus juga warga Sanur juga kan, apa tentang beliau yaitu Anak Agung Ngurah Gede Pemecutan. Selama hidupnya beliau seperti apa? Ya baik, selama hidup beliau sebagai seorang tokoh Puri yang cukup disegani di wilayah Adat Intaran, yang mana pada kebiasaan beliau itu merakyat. Beliau merakyat. Ya. Beliau tidak pernah memandang atau tidak pernah bergaul memilih-milih tempat. Oh ya, berarti dengan siapa kalangan aja ya. Bisa bergaul, bisa menyampaikan atau bisa memberikan sebuah gambaran bahwa beliau itu memang sosok yang bijaksana. Sosok yang bijaksana di dalam memerankan diri sebagai tokoh, tokoh Puri, tokoh Jero, sehingga masyarakat merasa segan terhadap sosok beliau. Dan kita bisa lihat pada saat ini saat beliau meninggal, jumlah ruah masyarakat Intaran untuk ikut hadir. Luar biasa. Hadir untuk mengantar. Seperti itu. Berarti antusias masyarakat itu luar biasa untuk mengantarkan beliau di peristirahatannya ya, seperti itu. Baiklah, Santi juga pengen tahu nih siapa Pak Wayan. Sebenarnya ini untuk alamat setrenya di mana sih Pak Wayan? Kalau setra ini setra Desa Adat Intaran yang beralamat atau berada di lingkungan Banjar Mudoro. Sanur Kaum. Ya, baiklah, seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Wayan sudah hadir di channel Santi Dharma Chandra. Semoga semangatnya untuk banyak memberikan contoh leadership kepada generasi milenial nih buat tentunya ya kan. Terima kasih Pak Wayan. Aduh, senang sekali nih. Baiklah, terima kasih. Nanti ada diskusi menarik juga selanjutnya dengan Bung Aji Bagus, terus nanti juga dengan Ratu Resiagung. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Jero Gede Abian Timbul Sarenkawan Intaran Sanur Bali. Swastiastu. Swastiastu pemberajaannya. Di Pemberajaan Agung kan. Sekarang lokasinya di Pemerajan Agung Jero Gede Abian Timbul Sarenkawan Intaran Sanur Bali. Baiklah Ratu, Santi mau berbincang. Sebelumnya bagaimana kabarnya ini setelah sekian purnama? Tidak ada ngonten sama Ratu, akhirnya kita bisa bersua kembali. Bagaimana Ratu kabarnya nih Ki? Ya luar biasa. Kan? Luar biasa. Kalau bahasa Bali ken kabari. Benar nggak sih Ratu? Iya. Sedikit harus belajar bahasa Bali. Ken kabare, hijau ken melali. Oh, apa berarti nih? Kemana aja bermainnya melali. Kan? Oh melali. Harus sedikit belajar bahasa Bali. Iya. Baiklah Ratu, tadi untuk serangkaian pelebon, karena untuk hari ini Astunggara Santi dikasih kesempatan buat menghadiri pelebon, yaitu beliau Anak Agung Ngurah Gede Pemecutan, ya kan? Nah di sini juga Santi juga mau belajar karena banyak yang tanya, kemarin kan udah Kak liputan ngaben, kemarin kan udah Kak pelebon. Nah sekarang lagi pelebon lagi. Biar masyarakat itu tahu bahwasanya tujuan kita itu untuk hidup itu apa Ratu. Jadi diingatkan terus secara terus menerus seperti itu. Baiklah Ratu, ini kan untuk acara pelebonnya itu kan upacara pitrayatnya upacara pitrayatnya. Dan kemarin Santi sempat untuk membaca artikelnya Ratu bahwasanya yang dimaksud kematian menurut Hindu itu seperti apa? Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Santi Dharma Chandra dimanapun berada. Tentu salam bahagia dulu kan. Karena sekian lama tidak berjumpa, tapi sekarang berjumpa lagi. Astunggara nggih suksma Ratu. Kan itu dulu ya. Tentu dengan kesetiaan ya menanti kehadiran Santi Dharma Chandra ya kan kesabarannya kan luar biasa. Sabar. Nah, tentu ya memang kalau dilihat dari acara kemarin belum lama kita sudah hadir di
Puri Agung Denpasar. Denpasar, nggih nggih Ya, nggih. dengan judul tema Nggih. upacara yang sama kan. Nggih, Plebon Ya, juga. Plebon, Nggih. Wasti, Wodana. Nggih. Ya kalau lihat dari tingkat upacaranya ngaben dan Nggih. Plebon itulah tingkat yang utama. Nggih nggih nggih. Ya, sebelum masuk ke sana maka tadi pertanyaan kan apa sih kematian menurut Hindu kan? Nggih 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 nggih. Ya, kematian menurut Hindu. Ya, kalau kematian menurut medis kan jelas ketika ya sudah seseorang Nggih. dicek tidak bernapas Nggih. dan diuji sekian jam panasnya hilang, Nggih. itulah di stempel 6 jam ya setelah napas yang dicek terakhir itu tidak ada, Nggih. itulah dinyatakan ajal tiba kan, Ajal kematian. tiba kematian. Itu secara medis. Medis. Medis, Ya, nggih medis. nggih. Ya tentu secara kalau kami dari Hindu tentu juga ada dasar medisnya, Nggih, tidak nggih. serta-merta, tapi proses itu dijabarkan lebih rinci. Nggih nggih. Ya, ketika pikiran bersatu dengan suara, Nggih. itu proses kematian pertama. Nggih. Itu pasti keluar balelo. Nggih. Yang pertama itu masih kenal si A si B. Nggih. Tapi begitu ke balelo, wah tahu tapi beliau sudah nggak bisa ngucapin. Itu kematian pertama. Proses kematian ya. Nggih. Kematian keduanya ketika suara bersatu dengan napas, Nggih. itu kematian yang kedua. Hmm. Suaranya hilang, balelonya hilang udah. Nggih. Tinggal napas saja. Nggih. Itu yang proses yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah napas bersatu dengan panas. Nggih. Gitu loh. Nah di situ sudah mulai dengan panas, sudah nggak bisa diapa-apain. Ini tetap melotot melihat begitu, cuma tidak ngelihat lagi apa begitu sudah nggak akan lihat. Ya, napas sudah tidak ada, tinggal panas. Ya, ketika panas terakhir hilang, itulah sudah kematian yang murni. Cuma jangan keliru. Dalam hal itu bisa kejadiannya adalah mati suri. Ya, itu bagaimana kalau mati suri? Ya, mati suri dia tidak bernapas. Tapi dia tidak mati karena dia rohnya aja yang pergi tapi dia akan balik lagi. Maka ketika ngadapin seseorang dalam tidur, jangan pernah merubah wajah lain-lain. Oh, seperti maksudnya kalau dalam posisi tidur itu nggak boleh. Kadang kan ada iseng Ratu. Nah, itu kan seperti iseng dikasih lipstick lah, di make upin. Dibedain kan, dirias dengan itu bahaya. Oh, bahaya. Bahayanya ketika rohnya datang, lihat wadahnya berbeda, tidak akan bisa masuk. Jadi mati beneran jadinya. Oh, seperti itu. Nggeng. Ya, paham hubungannya? Paham. Itulah ilela dahat jadi pamali. Okay. Ya, nah untuk itu makanya kalau tadi ada proses kematian yang sebenarnya tadi tinggal tunggu 3 jam kalau udah panas bersatu dengan napas bersatu dengan panas tinggal tunggu 3 jam panasnya hilang itulah kematian. Oh, seperti itu. Itu baru menurut prosesinya. Kematian menurut sastranya ya ketika ya perpisahan antara roh dengan badan itu disebut mati, ya di mana itu dia berpisah, rohnya memang keluar dia. Ya keluar rohnya itu, ya kan? Cuman orang nggak bisa semua orang bisa ngelihat roh itu keluar. Ya itu kan nih kalau ada yang bisa ngelihat, oh ya memang keluar. Nah ketika itulah disebut kematian. Nah buktinya kematian itu ada yang nama sastra wasetika tattwa. Ya. Kenapa itu sebut orang itu mati? Ketika ada Banten yang ada pranamo, Banten orang hidup ada prana, Banten untuk orang mati awo. Ketika ada bebanten sesajen itu udah perpaduan antara hidup dan mati, itulah baru ada toyo pengentas. Itu membuktikan orang itu orang mati. Orang mati untuk bisa memisahkan roh dengan badannya harus ada toyo pengentas. Seperti itu. Baiklah Ratu, ini kan Santi masih itu ya, di Hindu itu masih 2 tahun lah gitu kan. Setiap kematian orang Hindu itu berbeda-beda untuk upakaranya. Tadi ada yang ngaben yang Santi lihat ya biasanya untuk masyarakat seperti itu. Tapi kalau
kok ada orang-orang tertentu yang harus pakai lembu hitam, ada yang lembu putih, iya ada badenya gitu. Apa sih yang membedakan seperti itu, Ratu? Seperti itu. Kenapa harus seperti itu gitu? Ya, kalau itu yang dimaksud adalah kita tidak kembali ke feodal, tidak kembali ke zaman kerajaan, kan tidak begitu kan, penguasa. Itu semuanya ada tatanan sosial, sosial masyarakat. Karena kita hidup di ranah, ya ranah Hindu kan ada tato, etika susila, ritual. Etika itu tetap ada. Ya ada kehidupan, ada sosial masyarakat. Nah, tatanan sosial itulah yang diatur oleh Weda Caturwarna. Caturwarna kan ada pengelompokan sosial masyarakat. Bukan itu kasta. Bukan untuk merendahkan juga gitu. Tidak, profesi, kelompok, tugas. Nah, dalam konteks kepemikir, ya Sulinggi dalam konteks itulah disebut Brahmana. Pemikir ya. Ya, pemikir berarti diibaratkan kepalanya. Kepala. Pemikir. Ya. Kalau udah bicara tangan, itulah kesatria. Ya, tutor kan? Tutor. Ada perintah, lekat dengan perintah. Nah, kalau bicara perut, itulah wesya. Ekonomi. Secara ekonomi. Nah, kalau kita bicara dalam konteks tubuh manusia, itu kaki adalah sudra, pekerja. Ya, pelaku. Oh, Ya. Kalau ngomong ini operatornya kan bukan ya karena posisi itu tapi tidak ada satu sama lain, itu adalah rendah profesi, itulah tatanan sosial masyarakat. Oh ya, yang digambarkan dengan satu tubuh ini ya. Loh, itu yang diatur, yang ngatur Weda. Ya, kenapa itu demikian? Ada di Sugam dijelaskan. Sekalipun Anda keturunan Brahmana Sakti dulunya, kalau Anda tidak menjalankan fungsi kebrahmana di pemikir tadi, dan tadi, bukan Brahmana menurut ada kitab suci. Oh, seperti jadi harus sesuai dengan real perilaku sehari-hari. Itu kalau perannya harus menjalankan itu, kalau enggak ya bukan Brahmana. Nah, ketika disebut nama kesatria, kalau Anda keturunan kesatria Sakti, Raja Sakti dulunya, kalau tidak Anda menjalankan fungsi kesatria, bukan kesatria namanya menurut kitab suci, ajaran suci, dan seterusnya gitu loh. Kan tidak ada yang merendahkan orang satu sama lain. Coba kalau nanti punya tangan, nggak punya tangan gimana? Kan nggak bisa menggerakkan. Harus sesuai dengan fungsinya. Nah, itulah diatur dengan Weda. Nah, itulah satu. Satu lagi, ini mungkin agak melenceng dari tema Pelebon mumpung membahas ini. Ini kan kalau untuk sistem caturwarna yang lekat itu di Bali, Ratu. Kan di Bali tuh pasti lebih masih ada gitu kan. Nah, tapi kalau misal nih kayak ada Santi dari Jawa, terus ada yang dari Sunda, dari Kalimantan, dari Sulawesi, pemilihan caturwarnanya itu seperti apa, Ratu, berarti? Bagaimana? Kan biasanya kalau di Bali ada yang namanya Ida Bagus, Anak Agung, Dewa, Gusti, atau siapa gitu kan. Nah, nama keturunan. Nama keturunan. Kalau di Jawa kan nggak ada. Jadi kalau ditanya, kadang Santi ditanya, Santi kamu di Hindu kasta apa? Santi jawab gimana, Ratu? Itu Santi yang bingung. Jangan dibingungkan kasta dong. Kalau kasta kan kita maka profesi dong. Seperti itu ya. Sekarang contoh lah sekarang. Gimana? Ya. Sekarang udah jadi mantan gubernur kan? Gubernur sekarang itu siapa? Yang kemarin? Pak Wayan Koster. Wayan Koster, kalau kita ngomong kasta? Oh iya itu, gini kok. Nah, tapi dalam fungsi beliau apa? Gubernur. Sebagai pemerintahan. Nah, gubernur itu orang nomor 1 di Bali kan? Artinya apa? Kalau kita hubungan dengan tadi sosial masyarakat, berarti kerajaan. Kayak kesatria? Ya raja dong. Raja. Raja kan siapa? Kesatria. Kesatria, Ya, dalam konteks itu. Kalau kita ngomong sekarang tatanan kepemerintahan, ya kita ngomong TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kesatria. Negara. Kesatria. Nah, prajurit kesatria. Nah, kalau ada adipati kan, bupati kan kesatria. Kesatria. Ya. Paham. Nah, kalau nanti terus ada siapa? Ibu Sri Mulyani. Ya, Menteri Keuangan. Terus apa itu? Pemerintah atau ekonomi atau dalam hal pengaturnya pemerintah kan, tapi bidangnya ekonomi. Kan? Ya berarti ya bisa bilang
Waisya setengah kasatria gitu kan. Kasatria pemimpin kan begitu. Oh, enggak. Itulah lebih banyak ke profesi. Oh, seperti berarti untuk profesinya ya, Ratu. Profesi. Pelaku sehari-hari yang Iya. ditekuni. Nah, sekarang kembali, maaf dalam tanda petik. Kalau kita organisasi di kantor, di hotel kan ada komisaris, ada direktur, ada kemudian manajer, ada kemudian operator, karyawan. Kebetulan ada misalnya, maaf dalam tanda petik, ya, pelaku di struktur itu, ya, OB, office boy, ada Gusti Murah tapi office boy misalnya, ekstrim misalnya, udah bagus office boy gimana? Itu Santi belum ngerti. Enggak, maka dalam konteks organisasi, realita kehidupan sehari-hari itu silakan, ya beliau tidak bisa bilang Ibu Brahmana. Begitu tadi ngomong ke adat, nah tadi kan adat kan, tadi yang solusi didamping oleh orang-orang yang menyiapkan upacara itu, itu semua dari geria atau dari jero kan? Kan tidak ada yang umum itu, karena mereka tidak akan paham itu. Dalam konteks upacara, orang-orang yang menjalankan itu sesuai dengan fungsi. Ya bisa beliau sebagai Brahmana, bisa beliau sebagai kesatria, tapi itu. Nah tapi itu Goanji bagus, pengenter itu bagaimana? Ya, itu jelas itu beliau sebagai posisi kesatria dalam konteks itu. Kan pemimpin kan? Dalam adat loh ya. Leader. Ya, siapapun namanya kalau sudah itu pasti akan gitu. Paham? Nah itulah pembedaan kasta dan catur warna dengan warna atau wangsa. Wangsa itu lebih baik dikaitkan dengan kasta, iya. Tapi pengertiannya mestinya warna. Warna. Profesi, tugas beliau apa? Tugas itulah menentukan posisi beliau di mana. Makanya secara nama keturunan boleh, tapi senama profesi tadi pekerjaan dan lain-lainnya, peran ini tadi gubernur, bupati atau tentara atau tidak tentara kan itu juga bagian, itulah profesi warna. Ya boleh aja nama ini tapi peran beliau. Nah, sekarang termasuk Trusi dari kesatria. Anak Agung dulu pas Walaka kan? Iya, Agung di Asmara. Tapi sekarang jadi Sulinggi. Berarti Brahmana karena pelakunya Ratu udah pemikir beliau. Ratu jadi pemikir kan? Iya kan pemikir kan? Tadi kan begitu ngomong mereka, ya Trusi kan tidak. Silakan Walaka. Begitu tadi Trusi dibagiin kita pengentas itu kan ada pasukan lagi. Mungkin Ratu Tedon. Kami yang Walaka akan meneruskan. Kalau diborong semua kan serakah juga kan, contohnya kan banyak tuh. Makanya cukup yang poin-poin pengentas tadi itu diserahkan pada kami, karena kami yang mau toyo pengentas itu ada Sulinggi. Nah itulah pembagian tugas-tugas serata dalam fungsi adat. Baru itu kembali nama tadi, peran tadi dan lain-lain. Ya tidak lagi, jadi melekat nanti pada saat adat, melekat dengan nama keturunan. Artinya jangan nyebut diri anak Agung, jangan nyebut diri Ide Bagus kalau tidak ngerti tentang yatnya. Dibalik. Kalau nanti Santi dan saya kesatria loh, tapi harus ngerti beda. Harus rajin belajar lah. Ya, harus diisi. Harus ngisi diri. Sesuai dengan fungsi tadi peran tadi itu loh. Paham. Nah, gimana? Masih ragu-ragu? Tidak. Akhirnya nanti bisa menjawab kalau ada yang tanya seperti itu, Ratu. Kan? Ya, nama keturunan dengan peran sosial masyarakat. Itu harus sama. Ya kalau ini ya kalau emang kurang di situ ya diisi dong. Ya, kalau emang tidak situ, kalau emang itu harus diterima, dia faktanya dia yang memerankan itu. Jelas? Jadi seperti itu. Baiklah. Jadi Santi lanjut lagi nih untuk lanjut ke Plebon tadi dan ada hubungannya dengan tadi kan untuk peran-peran di masyarakat, Ratu. Iya. Nah tadi kan Santi lihat itu ada banyak yang datang, masyarakat adat dari berbagai kalangan untuk datang dari masyarakat Intaran, Sanur, bahkan mungkin di luar juga. Terus ada juga dari wakil rakyat juga, dari DPRD, DPR juga datang juga ke sini. Terus ada juga yang bule-bule juga datang juga banyak, Ratu. Itu sebelumnya kan Santi pengen kenal tentang beliau yang meninggal ini, yang Sede gitu kan? Ya, yang mantu Sede. Bisa di tahap upacara yang sangat besar ini untuk madya, tingkatan madya.
peran beliau utama. Ini bukan nanti ya. Tingkat utama. Ya. Itu berarti dulu beliau perannya selama masih hidup itu bagaimana sih Ratu? Gitu. Ya. Sebelum konteks ke beliau sebagai pemeran, kan ada histori sejarah. Sekarang di Merajan Agung kan, Kami Pulun itulah yang leluhur kami. Yang kita sembah sekarang itu yang ada itu, yang kenapa kami bisa tinggal di sini, kenapa kami disebut Agung lain-lain karena peran beliau. Beliau itulah peran raja, maka beliau dipanggil Ratu Ikung Sakti atau yang raja. Panggilan leluhur itu yang di gedong itu. Gelar beliau yang raja, Ratu yang Agung Sakti yang raja. Artinya ya leluhur kami dulu yang jadi raja kecil di Sanur ini. Intar Sanur suatu desa. Dulu desa itu kan negara. Wilayah kan negara. Teritori nah, gitu itulah, kan. Teritori raja dulu di Badung Raja itulah mendapat tugas ke sini. Ekspansi ke sini nih kayak. Bukan ekspansi, wilayah beliau ada wilayah yang kredit gitu misalnya. Itulah tugasnya leluhur kami Batara untuk membereskan itu. Nah, dengan beresnya itulah diberi pasukan, diberi senjata lainnya untuk perang sini. Ternyata beliau menang. Sebenarnya senjata yang diberikan oleh Raja Badung itu tidak mampu untuk mengalahkan penguasa di sini. Gitu loh. Tapi itulah bahwa Betara itu leluhur kami kan dari Tabanan. Dari Tabanan. Dari Tabanan. Itulah akhirnya lari ke Tabanan, ngambil pusaka Tabanan. Itulah yang mengalahkan penguasa di sini. Nah itu kerinan. Bukan kita mau kembali ke feodal. Nah itulah dasar kenapa Agung Ngurah Gede Pemecutan itu sekarang bisa mengambil tingkat utama. Pemecutan sendiri kami kan tidak keputra oleh Ida Betara Pemecutan, ya, tapi itu gelar yang diberikan karena dengan tugas yang diemban oleh leluhur kami Dumun, wajar Ida Betara ayahnya Cokorda Manik Pemecutan itu, itulah membeli gelar. Ikan beliau masih kecil dulu, udah kasih nama Ngurah Gede Pemecutan. Akhirnya terkesan kita satu dengan beliau, tapi tidak menjadi suatu struktur keluarga. Tapi adipati lah. Ya adipati. Nah dengan dasar itu kan turun temurun kan. Ya mungkin dulunya sudah jelas dan sekarang kan udah mulai berubah. Biasa adat berubah dulu namanya itu sudah cukup. Nah, ada perangkat lain. Nah dengan dasar itu, ya itulah memberikan tugas pada bukan sosok keluarga orangnya, tapi jero ini yang memikul tanggung jawab itu. Makanya ada Puri, Pura, Purana, Purohito, Para. Itu syaratnya. Kalau namanya Puri, nama jero, Puri itu, ya harus ada rajanya. Ntar dulu, punya tanggung jawab Pura. Punya tanggung jawab Pura enggak? Pasti pun tanggung jawab puronya tidak sedikit, Pak. Puro Bali Agung. Ya, Puro Agung besar. Terus ada lagi yang di luar penembahan dulu ada banyak lagi. Nah, itu yang disungsung itulah siapa? Betara susunan Gunung Agung, yang Gunung Agung itu bukan Besake. Itulah Amongrat namanya. Amongrat itulah raja. Siapa yang megang raja itu yang wajib memegang itu. Nah, dengan dasar itulah abot itu tugas tanggung jawab. Abot itu berat gitu ya? Ya berat, abot kan berat. Bahasa Jawa abot apa berat? Berat. Abot itulah yang harus dijalanin oleh orang-orang yang di garis benang merah ini. Nah bukti itu yang di tulisan itu ada prasasti yang di Bali Agung. Itulah beliau anak agung penglingsir jauh gede abian timbul. Lingga tangannya, tanah tangan itu anak Agung Ngurah Gede Pemecutan. Itu bukti. Berarti beliau menangani, menjabat sebagai raja kan, walaupun tidak diakui oleh tidak ada desa menyatakan ini raja kan, tidak begitu. Tapi secara adat beliau melakukan tugas itu. Dan 4 banjar nih. Nah untuk itulah kalau yang siapa yang kita anggap sebagai penglingsir tadi tidak cukup 1 banjar itu buktinya. Makanya itu beliau Banjar Abian Timbul, Banjar Tewel, Banjangin Pekan, Banjar Gulingan. Kalau ada keluarga yang lain cukup satu banjar satu. Tapi dipecah begitulah.
tugasnya beliau. Jadi di situ secara tersirat beliau menjabat. Nah kalau gitu hak dan kewajiban udah dijalanin kan. Okay. Tapi haknya itulah hak tadi. Kalau meninggal boleh ngambil tingkat perkara yang utama. Itu tadi yang badai metumpang. Ya kalau yang umum kan nggak bisa nggak pakai badai, pakai biasa aja kok ada biasa itu dia pakai boleh. Tapi itu kan ada pengertian yang berbeda. Kalau itu boleh mestinya beliau tumpang 11. Sama dengan Cokordo kemarin. Yang Puri Satu ya. 11. Ya. Nah kemudian ada lembu. Lembu kan tempat itunya. Tempat jenazah waktu dibakar dan tidak itu. Kalau yang umum kan cukup dengan pakai batang pisang atau begitu kan. Ya, itulah semua dituang dalam Purana. Ya. Yang ketiga Purana, Puro kan udah tadi. Nah, Purana tadi ada tuh udah ketuang dalam Purana, bukan ngawi-ngawi. Tidak mau suka-suka. Nah, sekarang terlengkapi dengan adanya Trusi Melinggih jadi Dwi Jati, jadi Purohito. Nah dulu Purohitonya Bagawantanya itu yang tadi ada putra salah satu putra Guru Nabi. Gria Guru Nabi itulah sebagai Purohito Jero. Bagawanta namanya. Nah Para Puro itu Para kan. Terakhir Para rakyat. Para itu rakyat. Prajurit. Itu mau dihitung inventaris itu tidak kurang dari 100 kelompok. Bukan kakak loh. Satu kelompok itu tidak kurang dari ratusan kakak. Yang kemarin waktu Saren Kawan dapat tugas Saji Tarmano, itu yang datang Soroh Bajangan itu tidak kurang dari 150 kakak yang datang. Makanya ramai tanggal 3 itu kan ramai. Untuk Saji Tarmano. Nah begitu juga yang lain-lain. Nah itu hubungan ke perannya beliau, walaupun beliau tidak sempurna menjalankan peran itu, tapi beliau sudah ngangani. Maka terbukti dari prasasti yang ada di Bali Agung. Berarti untuk sebagai reason alasan untuk mengambil upakara tingkatan utama itu. Seperti itu. Dan itu karena beliau sudah menjalankan itu, berarti kan lewat. Itu apa namanya? Sekah. Sekahnya kan lewat kan. Nah, seperti itu penghargaan itu kan penghargaan itu. Atas tugas yang beliau sudah jalankan selama hidup. Iya dong. Gitu. Siap Ratu. Nah, ada alasan lain? Oh tidak. Jadi udah tahu alasan riset-risetnya gitu kan. Bukan suka-suka wah ini mau pamer kan. Atau jangan-jangan kalau orang luar Bali kata paling orang kaya doang nih yang pakai upacara kayak gini gitu mungkin. Kan namanya orang nggak tahu. Nah, itu sebabnya kemarin itu dijelaskan dengan yang tukang sapu, yang bagi-bagi ada Pak Arif itu dari Sumawa. Kan tak jelasin biar dia ngerti. Itu perannya kalau dulu bukan ngaben masa, bukan apa. Ada hulu tadi sebagai hulu, ada yang ngiring. Ayat Trusi dulu 12 orang yang ngiring dari orang luar. Itu artinya apa? Sosial masyarakat membantu yang tidak mampu apapun alasannya. Bukan tidak bisa ikut kan. Bukan monopoli, bukan egois. Sabun. Jelas kan itu? Jelas Ratu. Baiklah. Jadi itu biar lebih tahu gitu kan. Karena terus ada misalnya kayak ada tanya, "Kak, bahas ngaben terus, nggak bahas Pelebon terus." Sedangkan Santi sendiri itu kan baca tadi artikelnya Ratu bahwasanya kesiapan menyongsong hari kematian itu agak sedikit horor sih Ratu. Kesiapan menyongsong hari kematian. Memang harus kematian itu apa harus disiapkan? Sekarang seperti pertanyaannya itu. Kan kadang manusia pengennya happy gitu ya Ratu. Itu bagaimana yang dimaksud Ratu gitu? Ya, artinya sekarang kembali lu nggak usah ngomong kematian. Tujuan hidup apa? Moksa. Bisa moksa ada nggak sesuatu yang harus dilakukan baru bisa moksa? Pasti ada. Ya, bisa nggak dengan saya tujuan moksa santai-santai aja moksa? Tidak bisa. Tidak bisa Ratu. Itu loh. Nah, terus jelasin dulu dari proses reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu kan roh yang mencari badan. Roh itu tadi kan udah jelaskan, roh itu hidup terus, atman itu hidup terus kan. Hidup terus. Yang mati badan.
Betul? Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau udah itu, sekarang yang namanya kita berbadan, ketika kita punya badan lah baru kita bisa mengerjakan sesuatu yang ada hasilnya. Coba kalau kita berroh, nggak bisa berhasil apa-apa. Makanya itu perlu tujuannya reinkarnasi, memperbaiki asubha karmonya. Jadi perbuatan yang tidak baik dulu itu ditebus dulu menjadi baik dengan lahir. Di sana tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia ada remedialnya, ada di situ kan kuliah ini kuliah itu, tapi harus dipraktekkan. Kalau praktek nggak akan berubah, nggak akan dapat nilai prakteknya tidak dapat. Itulah tujuan lahir. Nah, lahir itu membawa wasana karma. Wasana karma itu kan ada sifat-sifat leluhur yang tadi numpang. Itulah yang harus diperbaiki dengan lahir itu. Berarti otomatis kita masih masih membawa karma leluhur di masa lalu, Ratu? Yang lahir, yang ikut lahir siapa? Leluhur. Kan leluhur. Atman. Wasana karma beliau lah yang ditebus. Seperti Lo itu. kalau nggak gimana beliau bisa masa? Okay. Makanya tidak ada gunanya kalau tiba-tiba sekarang melanus sudah biar itu tidak ada guna. Orang beliau harus ngerjain tugas dulu, harus peradilan dulu. Okay. Nah, sekarang dibalik. Sekarang kan beliau hidup. Dari hidup mati di Aben. Yang pergi ke alam buah itu siapa? Jenazahnya? Atman. Rohnya. Roh yang dibungkus dengan suksma badan halus. Makanya kita sebagai manusia kita punya badan 3. Atman badan penyebab. Ya, badan halus suksma sarira, itu yang membungkus sifat-sifat tadi. Badan kasar ya badan ini. Raga ini. Nah, yang mati kan badan ini udah rusak, tidak bisa lagi sang Atman atau yang suksma itu tinggal. Maka ini dikembalikan dulu. Kalau dia masih melekat, nggak bisa dia bawa ke sana. Ya, makanya dia di upacarain. Nah, supaya bisa kembali ke ini, maka fungsi pacama butanya dikembalikan dulu sana, disucikan, dia bisa kembali. Baru sang roh masuk dibungkus oleh badan halus, itulah bertanggung jawab di alam buah, alam pitara itu alam atmosfer. Itu loh. Nah, di alam atmosfer itulah dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau baik dapatnya surga, kalau tidak dapatnya neraka. Neraka dan surga itu ada di alam buah. Ya, kalau di alam atmosfer, alam tidak dengan dasar itulah baru proses ini. Nah, dengan itu kan perlu peradilan, perlu proses, perlu waktu. Nah, itulah tidak ada gunanya untuk menyucikan lo untuk jalan moksa. Kan proses panjang. Oh, prosesnya moksa itu panjang ya, Rara? Lo panjang kan nggak bisa langsung. Kadang Santi gini, kalau ditanya orang gitu atau siapapun lah, kadang ketemu sama Sulingga atau apa, Santi tujuan hidupnya apa? Moksa. Kadang ngerasa ya jadi manusia itu kan ya kalau lagi capek-capek, padahal kita juga nggak boleh ngeluh Ratu ya. Karena dengan kelahiran manusia kan kita bisa melakukan subha karma. Ya kalau kita reinkarnasi ya kalau jadi manusia. Kalau tidak, nah, kan lebih parah lagi. Amsyong gitu kan. Kalau bahasa anak Jakarta kan. Kan lebih parah lagi, kan lebih jauh lagi. Makanya hati-hati, hidup itu mulia. Hati-hati menggunakan itu, jangan sampai jatuh ke peradaban. Peradaban jangan sampai hewan. Rugi lah ibarat katanya. Ya, kalau rugi dong, untung rugi kapan berapa modalnya? Kalau bilang untung rugi kan modal dulu misalnya. Modal aja nggak tahu. Modalnya nggak tahu. Ya, nah itu loh. Nah, jadi itu untuk memenuhi tujuan itu, untuk memperbaiki asubha karmonya yang perbuat yang baik, untuk dapat poin lagi, itulah perlunya reinkarnasi. Maka berbuat baik subha karma, itulah akan menebus. Itu perlunya punya keturunan. Jadi putra putri itulah yang akan menebus. Makanya itu yang upacara ini kan bukan yang meninggal, bukan beliau kan. Kan putra putri yang hidup punya tugas ngaben yang mati kan. Bukan yang mati ngaben kayak di tempat lain kan, berjalan sendiri. Tapi kan kalau di Hindu juga misal kondisi orang kadang ada yang nggak punya anak atau apa kan, tapi bisa dengan solusi memeras ya. Iya, bukan memeras ya. Memeras. Merasana, bukan merasana. Jadi tetap ada solusinya. Ada, semua ada solusinya seperti itu kan. Baiklah Ratu. Bahwasanya terus satu lagi nih Santi tanya tentang kembali lagi bahwasanya kalau kita
pelebon atau ngaben itu kan pasti kita juga mencari hari baik ya Ratu ya. Ya. Itu pentingnya berarti namanya dewasa kan Ratu. Ya, Dewasa ya. untuk apa? Allah ayun yang dewasa kan. Nggih, seperti Baik itu. buruknya hari. Kan kadang ada yang bilang gini Ratu, semua hari itu baik gitu. Terus kenapa sih kalau di Hindu itu harus pakai cari-cari hari gitu loh? Kenapa harus segitunya gitu? Alasannya Ratu. Kan? Namanya Allah ayun dewasa hari. Nggih. Hari itu Nggih. kan tidak baik untuk semua hal. Hmm. Kan tidak bisa mewakili kepentingan banyak hal dengan satu hari. Nggih. Ya, coba contohnya Hmm. orang kembar lahir pada hari yang sama, pada jam yang sama, ya, pada detik yang berbeda dong, Detaknya beda. ya kan? Bisa nggak menyamai yang kembar itu persis sama kedua-duanya? Enggak, pasti ada perbedaan. Detik saja menentukan perbedaan kan, Iya. apalagi hari. Menentukan sifat dan lain-lain. Iya, detik saja mempengaruhi, apalagi ngomong hari, Nggih. itu loh. Nggih. Nah itulah pengaruhnya. Makanya kalau di Hindu penghitungannya Warika itu bulan 35 hari. Kalau di Hindu 35 Iya, hari, nggih. ya, 35 hari. Kemudian Uku 7 hari. Kemudian ada pasaran 5 hari. Ya pun wage kliwon Legi humanis. humanis kan legi Jawanya. Pahing. Ya, kemudian ada yang Triwara, Pasa Betang Kajeng. Yang 3 itu siklus Pasa Jaya Dewa, Kajeng Buta, Pekanan Manusia. Nggih. Semuanya diatur dengan waktu. Oh, seperti Semua itu. punya waktu. Iya Nah, kan. Ya, untuk itulah ada ya hari larangan untuk terjadinya. Oh gitu ya Ratu. Loh, ada dong. Nggak bisa ngasal berarti kalau jadi Hindu nggak bisa ngasal Ratu. Ya kalau asalnya, kalau asal saja pasti nggak hasilnya. Oh iya. Oh seperti itu. Jadi harus seperti itu. Berarti harus memang pelebonnya harus 5 Oktober. Kalau 6 Oktober atau 7 Oktober tidak bisa berarti. Ya kan lihat dewasanya, Nggih, patokannya, pakemnya dewasa. Nggih. Alien dewasa itu. Kenapa itu secara pawukon? Nggih. Ya secara pawukon itu kan yang tadi sasih Nggih. udah dilewatin kan? Nggih. Uku itu udah lewatin. Sekarang ada tadi pawukon itu ada yang namanya tadi larangan di dalam uku itu ada namanya kalau gotongan kalau sumut sedulur itu larangan untuk ngaben. Nanti ada saudaranya yang ikut. Ya artinya ada dia percaya atau tidak ada yang ikut karena sumut sedulur itu kan ngikut kan kayak semut gitu kan. ya. Tapi kalau itu untuk buka toko buka warung itu penting dong biar banyak orang datang. Nah itu namanya ala ayun yang dewasa. Untuk larangan ngaben iya tidak tapi untuk kegiatan yang lain tidak salah. Contoh misalnya lagi ya ada namanya di Wiwahe Randa 3 itu janda 3 kali. Itu hukumnya begitu. Jangan-jangan dulu salah hari kali Santi dulu. Ya bisa dicek. Coba bisa dicek kan tulisnya punya hari yang 320 tahun. Bisa dicek itu bisa tersekilas balik. Nah itu hati itu makanya hala yang dewasa. Nah untuk itulah permagi beliau sebenarnya yang namanya puncak karya ngasti wadano itu tidak di pelebon. Itu di pengaskaran karena dasar esensi ngaben itu toyo pengentas 1, 2 pengaskaran, terus 3 pralina. Kenapa dasar pengentas tadi? Kalau belum ada pertemuan itu tidak ada toyo pengentas. Ya pengentas itu memisahkan badan dengan roh. Nah, pengaskaran karena manusia itu wajib manusia dwijati. Manusia sejati adalah manusia dwijati. Jadi Hindu wajib dwijati hukumnya bukan milik seseorang kelompok tertentu. Ya dengan dasar itu yang kedua. Ya itulah kalau orang tidak bisa dwijati ketika masih hidup ini makanya di kematiannya lah secara simbolis dibuatkan ngaskara tidak seperti orang dwijati itu tapi ada banteng kecilnya itu yang simbol itulah menyucikan badannya sehingga begitu ke sana bersih di badan bisa kembali rohnya ke sana itulah diperadilkan sudah dwijati gitu loh itulah yang bisa ketemu dengan orang tuanya di kemudian setelah kematian itu dasarnya pengaskara
Maka pengasaran sebenarnya pada tanggal 2 kemarin. Sekarang tanggal 2. Ya, terus ada lagi terus hari-hari tertentu kan kosong, makanya ada apa? Saji Tarpano. Saji Tarpano yang buat ya. Kan beliau sudah sede, tapi kan sudah mesiram melelat kan, ya, sudah kan? dilakukan itu. Tapi berarti tetap harus diperhatikan lah. Loh, disuguhin dong, masa Iya. orang dianggurin sampai Iya. nunggu pelebuhan hari kan? Gitu loh. Itu makanya ada Saji Tarpano yang dari jero kawanan, ada jero jajanan, ada dari jero Watrosari kan? Jadi memang sebagai bentuk perhatian lah, kan? Penghormatan. Penghormatan dan perhatian. Suku tuh penghormatan kan? Itu rasa bakti cucu-cucu. Maka tadi kan ada waktu saat tanggal 2 kemarin kan ada pemerasan sama dengan waktu kita di Pekandalan Lima Bonjol dulu. Sama. Itu inden itu kan? Inden untuk kemungkinan rekarnasi nanti. Beliau kan perlu rekarnasi kan? Belum tentu moksa loh. Nah, kalau untuk ciri-ciri misalnya ya Ratu Santi mungkin dia juga belum tahu ya. Ini untuk ciri-ciri ketika kita moksa itu apa sih Ratu? Yang apa memang gak ada ciri-cirinya ya, memang menyatu dengan Tuhan itu aja atau bagaimana itu? Ciri-cirinya. Sekarang terusnya pakai analog. Kalau ibaratkan Santi itu adalah sungai, ya sungai A, sungai B, sungai C. Ketika air masih di sungai itu, semua itu berhulu ke samudra. Ketika masih di sungai, bisa tahu kan identitasnya. Oh, saya sungai A loh. Masih ada jalurnya. Ya, Sindu Saraswati Suryamuno kan gitu kan. Kalau kita ngomong di Jawa, Gangga Sindu Saraswati kan gitu loh. Tapi ketika sudah menyatu dengan samudra, bisa membedakan. Oh, saya Gangga loh, saya Sindu loh, saya Saraswati loh. Bisa. Tidak. Itulah analognya moksa. Kalau sudah masuk kepada bersatu dengan kita tahu orang udah sama rasanya, gimana membedakan. Ya, yang jelas kalau sudah kriterianya masuk itu tidak ada dicaci, tidak marah, tidak bisa makan, tidak lapar. Ya, ada yang orang tidak masalah. Itulah ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan moksa. Kalau dicaci masih tersinggung berarti bukan belum moksa. Ya masih di pinggir lah. harus belajar. Masih di pinggir lah. Okay. Apalagi jutek. Bete itu ya, masih jauh panggang dari api. Kan kadang ya Santi masih seperti itu Ratu, tapi mau belajar sih untuk lebih sabar, lebih nerimo lah, kalau wong Jawanya itu bilang lebih neriman gitu Ratu. Ya, artinya itulah kenapa seorang selingi disebut meraga putus. Gimana tuh? Ya itu karena sudah tidak panas dingin, sudah tidak ada bedanya. Siang malam tidak ada bedanya. Disyukuri, dihormati, dia dibenci sudah tidak ada bedanya. Itu namanya mati rogo. Nyada rago. Mati rogo, mati rasa udah. Mati rasa. Tapi bukan nggak punya rasa. Mati rasa bukan tidak punya rasa. Ada. Nah itulah kalau mau lihat ciri-ciri. Ya kalau terus ngomong kayak udah pernah ke Solo, ya enggak loh, soalnya belum tahu di mana kan, ya kan. Tapi arahnya gitu, itulah kriteria kalau kita ngomong itu. Ada orang yang sudah tidak. Nah itulah bagian dari sebenarnya seorang sulingi sudah kalau beliau melakukan nyedaraga. Kan tidak semua sulingi jalan nyedaraga dong. Ya, karena takut seda beneran. Coba tanya nanti di hari yang lain, gimana situasi waktu nyedaraga orang lain yang tahu. Nah terus? Jadi itulah Ratu, banyak hal kan, memang kan sesuai dengan artikel Ratu, bagaimana kesiapan kita menyongsong untuk di hari kematian, terus tadi untuk pelebon-pelebon, tapi untuk arti-artinya, terus kenapa reason harus dibikinkan untuk upacara fitriyatnya yang utama seperti itu kan, sampun dijawab Ratu. Mungkin nanti tadi Santi juga sudah mengambil buat teman-teman nanti yang penasaran, nanti bisa dicek untuk di video-video saya lampirkan prosesnya untuk pelebonya sampai ke Setre yang dari Napi Itaran iki jalan ke Setre Napi Setre Madura.
Sastra Madura. Madura bener-bener Jawa loh, itu orang Madura Jawa tak iya itu. Nah, iya itu ada itu saudaramu di sini ada. Oh iya, makasih. Udah jadi orang Bali. Oke. Jadi semuanya ada itu ya. Ada tapi perjalanannya. Iya, ada semua namanya itu bukan sekedar nama itu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tahu cirinya? Tapi Kalau ya tentu kalau ngomong orang Madura pasti itu mereka pasti kebanyakan penganut Muslim kan. Muslim pasti haram dengan babi kan. Kalau makan kan. Kalau beliau tuh sudah orang Bali kan. Keturunan beliau yang Madura itu Pak Wayang Karimara itu keturunan Madura loh. Oh iya. Nah itu jangankan makan, kena minyaknya aja sakit. Sentuh minyaknya sakit dulu. Gimana mau makan? Wah, beli kalau misalnya Hindu tidak diharamkan karena agama kan? Karena ada faktornya Faktor keturunan itu ya itulah janji-janji leluhur pendahulu itu masih kuat, masih relevan lah. Jangan itu diabaikan, jangan menganggap remeh gitu loh. Ya janji-janji itulah nama bukti dan swece. Ya beliau tidak akan berani ngalin bakti, maka mereka datang. Kan tadi lihat yang kakaknya riwayat Gimbal yang kemarin yang diikut Gunung Lawu kan? Ada. Ada. Akan berani lepas jeruk. Karena ada hubungannya juga. Karena ada kaitan kerienannya, ya. Terus baiklah Ratu, nanti kita lanjutkan lagi karena ini sudah 45 menit secara tidak langsung udah cukup banyak. Nanti kita per episode lagi dengan tema lagi yang cukup menarik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ada tambahan Ratu mungkin yang ditambahkan tentang untuk Plebon ini? Ya kami sampaikan secara umum. Jadi ini kan masih bisa bicara ya salah total ya tidak, tapi keliru. Keliru pemahaman karena yang dikupas tuh sering hanya di kulit. Tidak pernah masuk ke dalam inti. Maka itu menyebabkan kita, kenapa kita berbeda? Karena pemahaman kita yang berbeda. Nah itu pentingnya kita pertama harus samakan pemahaman. Bedah kasus apa sih itu, kenapa ini dasarnya apa? Semuanya harus pakai dasar sastra. Tidak ada asal saja. Iya disuruh. Kalau Santi kan termasuk Hindu yang kepo Ratu. Jadi banyak tanya. Jadi kalau disuruh A nggak mau nurut dulu. Kenapa harus A? Kenapa harus saya ngelakuin dasarnya gitu? Dasarnya harus ada. Jadi gitu. Ya, itu dasarnya. Nah, jadi. Semua kan filosofinya ada. Tulis kan nggak pernah nulis tanpa dasar filosofi kan. Dasarnya itu loh. Ya minimal kebenaran itulah akan ada. Kebenaran yang absolut ada kebenaran Sang Yang Widi Tuhan. Kebenaran relatif itulah orang per orang, kelompok per orang. Kebenaran objektif yang tadi ini objektifnya kayak gitu loh. Nah itulah harus kita kaji hubungan satu sama lain. Tadi udah sempat dengan Peranda Putra Langajeng, apa kira-kira? Tapi untuk ya artinya dialognya beliau apa kesan beliau kan baru ketemu baru kenalan kan? Katanya gini apa? Ratu sih suka ngebaca literasinya banyak gitu. Oh ya udah gitu loh Ratu. Jadi tadi pas ngobrol pas kan Ratu Rasi sama Kak Gungdinya di luar. Itu kan karena ngecek persiapan itu kan. Itu. Terus seperti itu. Jadi ya udah ya Santi makanya belajar sama beliau karena di Jakarta juga Santi dulu seperti Kriya gitu. Santi bilang seperti itu sama Ratu Pedanda. Ya. Seperti itu Ratu. Ya. Jadi gini. Nah, poinnya adalah dalam konteks Tatwa etika susila ritual itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Bohong kalau kita melakukan sesuatu upacara tanpa tatwa. Nirguna artinya. Tidak berguna. Tidak ada gunanya. Dasarnya nggak ada. Nah, tapi begitu juga. Tatwa tanpa pelaksanaannya juga bohong dong. Masa ngomong aja? Harus ada realisasinya juga. Nah, caranya pun harus manut. Itu etika. Susila. Maka kita diajarin utuh itu. Kuning telur, putih telur, kulit. Kulit bisa tidak harus tebal. Contoh kulit penyu. Telur penyu kan nggak tebal. Tapi kuat nggak? Genjir-genjir gitu. Nah kuat kan? Kuat. Nah, itulah tingkat elastis. Jadi besar kecil upacara tadi
tidak menjadi jaminan. Iya. Ya, tapi bagian dari penghormatan seseorang penting dong. Penting. Ya, tapi bukan itu jaminan untuk beliau masuk moksa dan tidak. Itu wasana karma beliau. Tergantung karma manusia masing-masing. Masing-masing itulah yang dipertanggungjawabkan di alam Pitara, alam buah, dengan Sang Hyang Dharma yang Modipati, penguasa alam itu, itulah beliau akan ditimbang. Minimal karena sudah merupakan pejabat, kan berbeda dong. Kan minimal etikanya berbeda dong. Kan ya maaf dalam arti sekurang-kurangnya etika pejabat, masa urakan kan enggak. Paham. Bisa dipahami kan? Paham. Nah tentu selektifnya beliau, ini makanya disambut pasti dengan itu. Pentingnya kalau kita meninggal ada hulu, ada tokoh ikut, itu mendapat kebebasan untuk tidak didokumeni, tidak dicek. Kalau tidak kan dicek. Makanya penting untuk ngiring itu penting karena ada kebebasan di sananya. Nah dengan dasar itulah beliau bertanggung jawab. Dengan tempat itulah apa yang sudah kebaikan diwujudkan di Bali, apa di Mayapada ini, itu beliau akan mendapat tempat di sana. Makanya ada pewarah-waranya biar mendapat swarga luwih. Bukan amoring cinta. Amor cinta kan setelah nanti memungkul baru amoring cinta. Sekarang swarga luwih dulu. Nah dengan dasar itu mari, tentu kita tidak bisa kupas dalam waktu yang singkat, apalagi 45 menit. Ya tentu bertahap, tapi bukan berarti berulang dengan konten yang sama, tentu yang sisi yang berbeda. Tapi cakupnya masih terjadi. Nah, secara cakupan kami sampaikan, inilah bagian Pahayu Kang Buana jilid 2. Pahayu Kang Buana jilid 1 adalah Bumi Suda yang di Lawu. Nah, sekarang Pahayu Kang Buana jilid 2 itulah Atma Pratista. Ya, itu hubungnya dengan menyongsong hari kematian. Nah kita hidup yang kapan mau ingat Atma, ngomong aja Atma. Ya, itulah harus siap menuju ke Atma. Gimana pengertian Atma? Itulah namanya Atma Tattva. Itulah namanya di Atma Pratisa. Di Ngaben inilah kita baru disadarkan, itu pentingnya Atma. Telat kan? Sudah mati baru kita sadar dengan Atma. Setelah masih begitu, leleh aja. Walaupun Sang Atma tidak terpengaruh oleh perbuatan badan. Karena beliau adalah Wiyapi Wiyapa Nirwikara kan. Beliau bebas, beliau hanya saksi saja. Itu yang disebut dengan beliau Sang Hyang Pramana Janana. Black box-nya pesawat. Iya. Nah, dengan demikian ya kami tidak yang sempurna, kami juga masih berbadan, tapi minimal kami dapat memberi pemahaman supaya lebih utuh pemahamannya, sehingga kita memperkecil kemungkinan debat kusir. Ya, salah persepsi yang sangat penting. Dengan demikian, ya semoga paparan ini, Santi dan macam apa yang dipaparkan, lambat laun berakumulasi, ya. Kebenarannya berakumulasi kan. Jangan kebenaran menurun yang semakin kesini kan juga semakin belajar tuh. Loh, iya kan berakumulasi kan ada penambah. Yang penting ada penambahan nilai. Value-nya. Ya, added value yang lebih penting kan daripada kita ngejar nominal tapi nilainya hilang. Demikian. Siap. Ya. Terima kasih Ratu untuk waktu dan ilmunya. Mohon ditutup dengan doa. Semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat sedar. Mohon ditutup dengan doa Ratu. Yang sama suamum jagatata sarwa pranita ngarap mamuja sarwang santabia galis santabia menatsuwa tatwang inang saraminak pada mina bakti na wardi mina sadi lewa mantra minam kriya minam bakti hinam esutat puji mandiri padi pentat asumi Om Santi 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 Om.